Terkadang kita lupa bahwa menjadi perempuan adalah anugerah, bukan sebuah batasan. Di tengah arus zaman dan stigma yang terus berdatangan, perempuan IPPNU hadir bukan untuk sekedar ada, tapi untuk menyala. Menyala dalam semangat, dalam ilmu, dan dalam perjuangan. Fokus saya di bidang kaderisasi membuat saya tertarik untuk membahas tentang sikap kader-kader perempuan khususnya di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul. Saya sering sekali menemui perempuan-perempuan yang masih suka minder, suka nggak percaya diri, suka ngerasa nggak memiliki potensi apa-apa. Kayak ngerasa kurang pinter, maunya di belakang aja, nggak mau mencoba untuk berani belajar tampil. Nah, bagaimana sih seharusnya sikap kita sebagai perempuan dalam berperan di organisasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat adilnya meletakkan perempuan sesuai dengan kemampuan, keilmuan, dan potensinya masing-masing. Perempuan itu sebetulnya banyak memiliki potensi-potensi yang tersimpan, yang mungkin hari ini masih minder, mungkin hari ini masih belum memiliki kepercayaan diri. Itu perlu kita kasih semangat. Jadi perempuan itu bukan hanya sebagai, kalau bahasa orang dewasa, itu bukan hanya sebagai pelengkap tidur, bukan hanya sebagai pelengkap dapur, bukan hanya sebagai pelengkap sumur, tapi perempuan memiliki potensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu harus memiliki thiqatun nafsih, kalau bahasa pondok pesantren, harus memiliki percaya diri, walaupun percaya diri itu juga ada batas-batasannya, bahkan sampai kebablasan. Mungkin menang pengalaman di bidang organisasi, mungkin menang pengalaman merangkul orang lain dalam rangka komunikasi. Dan kadang-kadang orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, saya juga sering menemukan problematika organisasi yang berkaitan dengan perempuan. Karena perempuan itu unik ya, kadang suka ngambek, dibenci satu orang udah ngerasa kayak dibenci seluruh dunia. Atau ada golongan orang-orang yang gak mau temennya yang sama yang ini, maunya sama yang itu aja gitu. Nah, itu membuat saya ingin belajar bagaimana sih di perempuan yang punya mental kuat dan hati yang luas, yang tidak mudah emosi dan baperan kalau kata rekan-rekan. Mentalnya manusia itu ketika disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, itu kalau di dalam kitab apa Syiatul Mustafa, satu di antara kelemahan manusia itu 1000 teman hanya dikalahkan dengan satu musuh. Gak diregani kalau siji loh, artinya lo gak tompo padahal kontrolnya saya. Saya nggak senang ke siji, saya senang ke rolas, akendi. Berarti sebenarnya apa? Orang berdiri tegak itu bukan hanya butuh dalam pengetahuan, tapi pengetahuan yang berdaya mengikat. Kita tidak berharga untuk siapapun, tapi berharga untuk Allah. Itu caranya apa? Paham gitu? Akhirnya apa? Kemudian hidup bisa kita raih. Persoalan kemudian mereka tidak menghargai kita nggak jadi masalah. Namun di luar sana juga masih banyak stigma negatif yang ditujukan pada perempuan yang menjadi aktivis organisasi. Masih banyak komentar negatif seolah tidak ada tempat bagi para perempuan untuk berjuang. Kalau ada orang mengatakan stigma, ya biasa. Itu stigma orang yang tidak bertanggung jawab, biasa. Jangankan kita melakukan barang yang jelek, barang baik aja stigmanya jelek. Apalagi kita melakukan barang yang jelek, sudah biasa itu. Anggaplah sesuatu hal yang menjadikan kita semangat agar supaya kita berorganisasi sesuai dengan koridor, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai seorang perempuan. Insya Allah tidak ada masalah. Perempuan dalam pandangan Islam begitu dimuliakan. Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Perempuan sangat dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memuliakannya. Apabila ada seorang laki-laki yang tidak menghormati seorang perempuan, itu menjadi tanda itu lelaki yang hina. Kalau tidak salah itu gini, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in. Jadi tidak ada seorang laki-laki yang ketika orang laki-laki itu mampu memuliakan seorang perempuan, berarti laki-laki itu merupakan laki-laki yang mulia. Tapi kalau ada merendahkan perempuan, berarti itu adalah laki-laki yang rendah. Artinya Islam itu
sangat menjunjung tinggi dan sangat memuliakan seorang perempuan. Memang perempuan itu harus dimuliakan. Perempuan itu tidak hanya sekedar teman yang hanya sekedar untuk kesenangan dan seterusnya, tapi memang harus kita muliakan. Sebagaimana yang dituturkan, yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u. Malah perempuan dulu yang disebutkan oleh Allah itu adalah penunjukan, dikehendaki, bukan asal-asalan. Nggak asal-asalan, tapi dikehendaki. Yahabu, hibah, hadiah. Terhormat gak istilahnya? Terhormat. Karena ini adalah hadiah dari penciptaan terhadap wujudkan menjadi perempuan. Setelah banyak belajar dari guru-guru saya jadi semakin bangga dan kita semua harus semakin percaya diri karena Islam sendiri begitu memuliakan perempuan dan potensi-potensi yang dimiliki perempuan sangat berperan penting untuk kemaslahatan organisasi khususnya di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Saya berpesan kepada rekan-rekan kita IPPNU, tidak usah tidak usah minder, tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa rendah diri, karena Anda sebagai perempuan dimuliakan oleh syariat agama Islam. Terkait masalah potensi dan keilmuan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan di tempatnya masing-masing. Saya yakin dengan berhikmah di Nahdlatul Ulama melalui Banung di IPPNU, kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokahnya para masyayikh, para peninggatul umat.